Gue sangat bersyukur sama setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup gue. Salah satu tagline hidup gue adalah the attitude of gratitude. Jadi apapun kesempatan yang sekarang gue jalanin, itu pasti adalah kesempatan terbaik yang gue milikin. Iya, ini cowok, dia tuh cowok green flag, cowok yang Mas Bimo tuh karakternya, dia cowok yang matang, dia cowok yang mapan, dia cowok yang udah nggak neko-neko. Hai KL Lovers, gue Ganindra Bimo dan sekarang gue mau ngobrol film terbaru gue, Cinta Tak Seindah, drama Korea di Movie Talks. Nah, gue mungkin ceritanya agak sedikit anti mainstream karena gue pertama kali ngobrol untuk dapetin karakter ini itu bukan ketika ditanya lu mau baca skrip ini atau enggak. Jadi pertama kali itu gue dinner di rumahnya Merah sama Ernest tanpa agenda film, ngobrol aja tentang industri, ngobrol aja yuk, gue sama Andrea, Merah, iyalah Merah rumahnya gitu kan, ngobrol. Terus long story short, dia Merah tuh sama Ernest bingung liat gue nggak seperti yang di film-film yang mereka tonton, nggak dar-der-dor, nggak, tapi gue emang lovey-dovey sama bini gue, bucin, ya kan, gue bucin kayak, oh sayang mau makan gimana, dia tuh ngeliatin, lu emang kayak gini ya? Iya, gue tuh kayak gini sama istri gue. Kenapa? Gue nggak pernah lihat ini di sosial media ya, karena menurut gue nggak perlu di share juga. Ada sih yang gue share, tapi mungkin orang nggak believe karena orang ngeliat based on karya gue nggak ada masalah sama sekali juga. Terus dari situ nggak lama, selang beberapa waktu gue juga lupa exact time-nya, cuman nggak lama dari situ Ernest nanya, tahun depan April sibuk nggak? Syuting yuk. Gue nggak tahu men, filmnya apa. Merah mau bikin film. Gue bilang, ayo, sebelum gue baca skripnya. Ayo banget. Karena gue udah trust sama imagernya. Sebelum agak lain ya. Jadi gue nggak tahu kalau PH itu akan memproduksi sebuah film fenomenal di Indonesia. Jadi gue trust sama Ernestnya, gue trust sama Merahnya. Jadi kayak, yuk, ayo. Dan kayaknya ini bakalan jadi babynya Merah. Ayo, gue mau terlibat sama project karya ini. Katunya, baca skrip pertamanya, terus setelah baca, karakternya namanya Mas Bimo. Jadi berangkat dari lovey-dovey-nya gue ke Andrea dan Merah ngelihat, lu bisa nih meranin teddy bear di dalam tubuh yang psycho ini. Kenapa gue berani ngeklaim ini? Karena Merah, bukan gue yang ngeklaim, jadi Merah itu setelah syuting, dia ngirim postcard ngejelasin alasan-alasan kenapa pemilihan karakter-karakternya. Salah satunya itu. Mungkin nanti akan gue post di Instagram juga kalau filmnya udah tayang. Sekarang kalau gue post, maksudnya terlalu cepat. Kurang lebih kata-katanya adalah, sejak pertama kali aku ketemu kamu, ternyata aku kaget kalau kamu tuh teddy bear terjebak di dalam tubuh yang begini gitu. Dan itu yang membuat aku berjanji akan membuat karakter berangkat dari karakter Mas Bimo. Nah, namanya nggak diganti, namanya tetap Bimo. Dan ini yang ngomong juga pas preskon Merah sama Ernest, itu yang ngejelasin Merah sama Ernest. Gue pasti tanya gitu sama wartawan, nggak tahu kenapa namanya Mas Bimo, nggak tahu. Nah, yang ngejelasin Merah. Nah, sekarang nih gue lagi mengulang apa yang diomongin sama Merah, sampai pas gue ngeliat postcard, oh iya ya bener dia ngomong itu. Gue pernah punya pikiran nih dulu nih, kalau mainin karakter yang extremely kontras, itu tantangan. Iya sih, jadi karakter yang marah-marahnya diliatin ternyata susah. Jadi orang yang nahan marah cuma ngeliat dari matanya penuh kepahitan, itu susah. Gue pikir jadi karakter yang deket, yang bedanya tipis-tipis aja, itu gampang. Ternyata, gue masih belajar. Jadi gue declare dulu nih, gue disclaimer dulu kalau gue juga di dunia keaktoran masih belajar, karena never ending learning process lah buat gue keaktoran terus berkembang maju. Ternyata pas gue dapetin karakter ini salah satu karakter top 3 tersulit gue. Serius, karena deket tapi ada bedanya, ngerti kan? Deket tapi bukan gue. How you divine lu tapi bukan lu. Susah men. Makanya spektrum rasanya lovey-dovey, matanya kalau ngomong, kamu udah makan? Kalau emang lapar, ya nggak apa-apa, nanti aku yang beliin makan.
Beda banget sama misalnya lu bandingin sama, udah makan? Kan gue nanya, kok lu ketawa-ketawa? Itu kan beda kan, layer emosinya beda. Tapi sehari-hari kan gue bisa mainin spektrum yang kayak tadi, kamu udah makan belum? Itu tuh di dalam spektrum gue. Karakternya bukan gue, tapi spektrum rasanya di situ, bro. Tapi pertanyaannya adalah, apakah gue punya kesulitan untuk ngebedain? Nah, gue tuh dapat ilmu dari banyak senior-senior gue yang baik banget, suka ngasih. Senior tuh bukan berarti lebih tua ya, tapi lebih punya pengalaman lah gitu. Kayak misalnya Mas Abi, Mas Lukman, mostly Mas Om Rukman Rosadi sama Muhammad Khan. Dia pernah ngasih tahu untuk bisa ngebedain, mungkin ini terlalu teknis ya, nanti kalau panjang teman-teman edit aja. Untuk ngebedain diri itu ada treatment, ada methodsnya. Yang pertama, aku diri, aku tokoh, aku aktor. Once kita udah bisa ngebedain itu, kita udah bisa mengidentifikasi mana Ganindra Bimo, mana yang gue lagi netral jadi aktor, mana yang udah jadi Mas Bimo. Once kita udah punya detail itu, udah gue tahu do's and don't-nya jadi Mas Bimo. Yang ngebedain gue dari Ganindra Bimo. Yang bikin susah tuh nggak apa? Pintu karakternya masuknya dari nama yang sama, men. Jadi kalau biasanya kan kayak lu karakternya mirip-mirip gitu, tapi namanya James. Oh ya, jadi James. Tapi kalau Mas Bim gitu. Hah? Gitu gue kadang-kadang bisa, hey, wait, bentar ya Mei, gimana? Mas Bimo? Oh iya, jadi kayak gitu. Bingung yang dipanggil yang mana ya? Iya, bukan so aktor ya, seriusan ya, kan ada yang bilang so aktor. Tapi emang gue masih belajar perasaan-perasaan itu ketika dimitigasi tuh, oh iya ya, ini bukan, ini iya, ini bukan, ini ya. Nah, dalam prosesnya penting banget buat dapetin rumah produksi, partner diskusi, support system yang bener. Siapa mereka? PH-nya Imaginary, partner diskusinya Merah sama Ernest. Support systemnya, iya bini gua, iya teman-teman main gua, iya Meira mostly. Kadang-kadang tengah malam gue telepon, Mei gue nemu nih karakter puzzle rasanya kayaknya di sini deh yang mesti gue taruh di Mas Bimo. Oh iya, oke. Sorry nih udah jam 11 malam. Oh iya, sorry. Gitu. Jadi seru, fun banget. Buat gue itu fun, dan menurut gue ini salah satu yang tadi buat gue ya top 3 tersulit. Gue nggak tahu pemain-pemain yang lain, tapi buat gue ini salah satu yang tersulit. Menarik secara packaging kali ya, dari yang gue dari sudut pandang penonton mungkin ya. Kalau dari sudut pandang pemain kayaknya nanti terlalu spoiler. Tapi dari sudut pandang penonton mungkin buat temen-temen yang suka cerita yang indah rasanya, yang treatmentnya sama kayak film-film drama Korea, yang lovey-dovey, warnanya menyenangkan, karakter-karakternya juga menyenangkan. Tapi yang suka tiba-tiba di tengah-tengah ceritanya ada belok-belok, wajib sih nonton ini. Karena ini memang tidak seindah drama Korea, jadi, dan tidak semudah yang lu pikirin filmnya. Karakternya ada Mas Bimo, jadi sinopsis ceritanya kan kurang lebih berangkat dari karakter Dea yang punya pacar namanya Mas Bimo. Mas Bimo tuh tipikal orang yang green flag banget, yang mau memfasilitasin Dea. Dea ini diperanin sama Lutesya. Difasilitasin banget, salah satunya dia mengerti kebutuhan pasangannya ini. Dea dan teman-temannya, itu Tara sama Kika diperanin sama Dea Panendra sama Anya Geraldine, tertarik sama segala sesuatu yang berhubungan dengan Korea. Mas Bimo tahu, menyadari itu, dan difasilitasin lah untuk berangkat ke Korea. Di Korea, Dea ketemu sama kisah lamanya yang belum selesai, unfinished business. Secara plot kayaknya simple kan, tapi sebenarnya di dalam plot itu udah plot lagi. Jadi yang paling menarik adalah mungkin dari karakter gue Cinta Segitiga, kalian pasti udah punya persepsi sama asumsinya kan, ini nanti begini, endingnya begini, jangan-jangan itu aja lu udah nimbulin banyak asumsi. Tapi tahu nggak, dari 3 teman-temannya Dea itu juga punya problem yang dibawa ke film, dan itu relevan banget, terutama dengan cerita-cerita perempuan. Yang satu Dea itu perempuan yang lagi di tengah kegalauan untuk menentukan masa depannya dengan pasangannya untuk urusan hati. Karakter Tara itu merepresentasikan perempuan yang independen, yang mandiri, yang punya
kuasa penuh atas dirinya, tapi ternyata ada gitu, and then ada Kikan yang diperanin sama Dea Panendra adalah seorang ibu rumah tangga yang punya problem dalam rumah tangganya karena dia udah punya keluarga, udah punya suami, udah punya anak. Jadi ada si single, ada yang lagi galau, ada yang ibu rumah tangga, itu udah punya problem, udah punya layer lagi. Banyak. Dan iya, dan menurut gue well execute. Nah ini dari sudut pandang gue sebagai pemain. Kenapa gue bisa bilang well execute? Karena biasanya kalau unwell execute ya. Biasanya kan kalau di set suka, wah gimana deh. Itu kemarin kita di Korea, di Indonesia happy aja syutingnya. Karena merah-merah udah tahu mau ngapain. Ini gue udah bisa langsung, kan kalau pemain kadang-kadang suka ngetes itunya kan, seberapa yakin lo sama projectnya gitu. Gue juga sempat pas di dinner, setelah dinner pertama ketemu lagi, udah reading, udah ada script nih. Gue sempat nanya, adegannya udah di trailer, jadi gue nggak apa-apa ngebocorin ini. Mei, Nest, ini kondisinya adalah waktu itu di restoran Ernest, ini Meira. Ini produser 9 juta penonton, udah 9 juta nih penontonnya nih. Jadi nggak asal bacot nih kan, kalau ngomong mesti. Tapi gue memberanikan diri untuk nanya, lu yakin mau execute ini adegan Dea jatuh terus ditangkap sama Julian kayak gitu? Gue bilang, bakal cringe nggak ya? Tuh gue ngomong ke produser 9 juta dari depan muka gue tuh. Gue bisa dicoret kapan aja kan, tapi Ernest cuma ngeliat ke gue, ngeliat ke Mera, terus Mera bilang gitu, itu yang gue cari. Karena gue udah tahu mau bikin oh dia emang tahu. Segitu cukup buat gue. Kalau dia nggak tahu, gue juga jadi, kalau lo nggak tahu, jangan-jangan dia jadi loophole. Tapi nggak, Merah tahu. Karena emang definitely dia yang nulis kan, dia nulis, karakternya berkembang dari perasaan-perasaan pemainnya juga. Jadi karakternya juga di-develop. Jadi nggak jadi, terus dah nih lu jalanin aja ya. Enggak, Mei kayaknya untuk karakter ini yang gue rasain di scene ini begini deh. Lu Tesya, maksudnya semua udah kalibernya. Gue mungkin yang paling cupu di antara mereka, yang lain tuh udah kayak Jerome segala macam. Kayaknya detail, every single detail matters, dan Mera tahu how to execute-nya. Menurut gue tuh. Dan di film ini ada koreografi tersusah buat gue di sepanjang hidup gue. Lebih dari film action, lebih dari film horor, susah banget. Bikin ini bro. Gue pas kemarin promo suruh gini, kayak gini terus kayak bapau men, kayak susah banget ya ternyata bikin gini. Ternyata orang-orang Korea tuh kalau gini dia udah well trained banget, kayak sah. Awal-awal gue kayak, hah gimana ini? jadi gue gemeteran. Coba lu gini, coba. Kok lu bisa sih? Oh lu kok? Mantap. Tersulit adalah mungkin nge-break perasaan. Gue nikah sama Andre 12 tahun. Lovey-dovey gue terbiasa untuk satu orang. Sekarang gue harus pakai lovey-dovey itu rasa perasaan cinta full jatuh cinta gitu. Itu harus dipakai ke karakternya dia. Ini mainin sama Lutesya udah sahabatan sama gue 2 film sebelumnya, kita bareng terus. Jadi kayak udah bro, can you imagine that? Dari tiba-tiba harus kayak iya, I just wanna make you happy. Jadi kalau misalnya di adegan romantis gitu, itu kalau nggak main full ketawa itu gue. Terus jatuh cinta, terus itu mungkin kesulitan gue itu satu. Terus kedua apa ya? Kedua tuh karena gue nggak punya beban sama sekali di film ini. Kayak semua mainnya lepas, semua mainnya bahagia. Mungkin kesulitannya yang tadi nge-break antara mana Mas Bimo sama Bimo. Buat gue ya, ini personal kan. Kalau teknis jelas pasti ada lah itu. Ernest, Mera pasti punya teknis yang kerumitan mereka sendiri. Cuman kalau buat gue ini itu. Tapi kalau yang lucu adalah gue itu gue kan selalu declare sama teman-teman gue pas kalau syuting, gue emang intermittent, jadi lu nggak perlu khawatirin gue makan malam ya. Ada satu scene puncaknya film ini gitu, menurut gue itu salah satu, bukan golden scene yang emang dipersiapkan untuk paling gede lah scene-nya.
Itu di Namsan Tower. Gue nggak bisa cerita sini. Tapi syutingnya diambil harus di atas jam 10 malam karena kalau nggak itu kawasan wisata. Rame banget Namsan Tower tuh yang ada gembok-gembok lock di satu jembatan, gembok lagi itu. Dalam satu area tuh isinya itu semua. Bagus kawasan wisata dan ngeliatnya pemandangan satu Korea. Satu Seoul. Gue bilang gue nggak bisa. Lu nggak usah khawatir. Gue intermittent, yakin intermittent. Iya gila gue kalau film action aja gue nggak makan malam, gue santai aja. Pokoknya gue tetap puasa gitu. Oke. Katunya gue jam 1 subuh. Kan take-nya baru mulai kan take. Gue udah makan mie cup 3 karena kedinginan, sosis gitu. Kata Ute gini sambil manasin air ayam pakai air. Makan bro, makan. Mati kalau nggak mati. Udah dingin gue main kan. Udah kedinginan banget. Jadi sedingin ini ya. Pas gue kejadian-kejadiannya itu aja sih. Kesulitannya lebih ke arah teknis yang konyol-konyol. Lucu aja. Buat gue yang nggak tahu buat kalian lucu apa enggak. Menurut gue soal film ini, tapi gue nggak mau menggiring opini publik supaya nanti jadi punya kan suka ditanya tuh, film ini tuh moralnya apa sih? Pesan moralnya apa? Nggak semua film, nggak semua karya punya pesan moral yang sama untuk setiap penonton karena itu experience masing-masing. Tapi yang bisa gue janjiin, film ini punya engage emotionally, engage intellectuality gitu sama audiensnya. Jadi dipaksa untuk berpikir mana yang benar, mana yang enggak, mana gitu. Jadi menurut gue itu sih yang indah dari film ini dan banyak project di Indonesia. Tapi kalau berdasarkan sudut pandang gue, menurut gue ini tuh film tentang persahabatan, tentang kejujuran dan ketulusan. Gue nggak bisa ngomong lebih panjang lagi, takut spoiler. Jadi penonton bisa mendapatkan ini sendiri ya? Bisa, menurut gue pesan kan suka ditanya kan pesan moralnya apa? Ya menurut lo yang nonton apa? Tapi itu yang bisa gue janjiin adalah tadi ini bakal engage sekarang, maksudnya bakal punya hubungan sama karakternya, bakal punya hubungan sama perasaannya gitu. Karena tadi gue bilang filmnya relevan, bisa jadi kayak karakter Dea nih gue banget nih, karakternya Kikan gue banget, karakternya Mas Bimo gue banget nih, karakternya Julan kayak gue nih, jadi kayak engage gitu loh rasanya, dekat, nggak yang pretensius jadinya punya jarak kan, kayak wah ini kalau terlalu gini siapa yang bisa nih, misalnya naik kapal jet pribadi atau apa yang terjun payung gitu kan, kayak aduh ini kayaknya di luar batas normal. From Mas Bimo POV ya, sebagai Mas Bimo. Iya, ini bisa jadi benchmark orang yang green flag. Karena dia berupaya dengan segala daya, dia berupaya dengan maksimal untuk mendapatkan kebahagiaan untuk semua orang. Titik. Iya, ini cowok, dia tuh cowok green flag, cowok yang Mas Bimo tuh karakternya dia cowok yang matang, dia cowok yang mapan, dia cowok yang udah nggak neko-neko, dia fokus sama jalur hidupnya yang dia pilih dan dia mau all out untuk keluarga yang dia pilih, yaitu Dea. Jadi menurut gue dia green flag. Jadi teman-teman, walaupun judulnya ada Korea-Koreanya, nggak harus lu pecinta drama Korea, percayalah. Siapapun pecinta genre apapun akan suka dengan film ini. Ya, teman-teman, please nonton filmnya tanggal 5 Desember 2024. Kalau bisa nonton dari hari pertama tayang, ajak keluarga, ajak teman-teman. Support film Indonesia, please jangan nonton yang bajakan, apalagi nonton di Telegram. Ajak teman-teman lo, ajak keluarga lo, kita akan melewat bareng di bioskop. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?